Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ucapkan alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar meskipun hanya lewat video atau daring nih. Untuk siswa kelas 3 untuk kali ini. Ya. Sebelum pelajaran Ustadz tidak lupa dan tidak jemu-jemunya mengingatkan orang kesel-kesel ngelingke untuk semua siswa SDIT Mutiara Insani agar apa? Agar selalu berbakti kepada kedua orang tua ya. Seperti ikut menyapu, jadi pagi setelah sholat subuh itu menyapu, atau setelah selesai makan piringnya dicuci sendiri. Nah itu insya Allah bernilai pahala ya. Jadi saat pandemi sekarang ini karena kita banyak di rumah, manfaatkan waktu untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya ya. Karena kalau sudah masuk itu kan waktu di rumah otomatis berkurang karena banyak di sekolahan ya. Terus untuk selanjutnya yang kedua, Ustadz tidak jemu-jemunya mengingatkan lagi untuk apa? Menjaga sholat ya. Sholatnya jangan sampai bolong. Lebih bagus lagi kalau sholatnya tepat waktu ya. Kalau lebih bagus lagi kalau apa? Berjamaah ya. Bagi yang masjidnya bisa dipakai untuk sholat berjamaah silakan ya. Bagus itu ya. Jamaah di masjid ya. Terus eh, satu lagi ya, karena masih dalam masa pandemi, jika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker ya. Setelah keluar mau masuk itu jangan lupa mencuci tangan ya. Jadi eh, jangan lupa mencuci tangan ya. Setelah memegang apapun benda di luar, main atau disuruh orang tua beli apa ke warung, mau masuk mencuci tangan dulu. Karena apa? Biar bakteri ataupun kuman atau virus yang katut di telapak tangan nanti tidak ikut masuk ya. Seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian karena masalah pandemi ini juga Ustadz ingatkan sekali lagi apa semisal eh, sama-sama belajar ya, sama-sama belajar daring, sama-sama diberi fasilitas dipinjami HP ya. Itu digunakan sebaik-baiknya. Sama-sama nilainya 8, orang tua kira-kira lebih suka mana? Nilai 8 tok biasa atau yang nilai 8 tapi ketika diminta orang tua beli apa itu gampang, terus diminta membantu apa itu cak-cek. Nah itu nilai 8 atau nilai 8 plus ya, seperti itu. Sama-sama nilai misal 9, yang nilai 9 pinter, mau pinter sekolah tok tapi pinter sekolah tapi juga berbakti kepada orang tua plus solate sregep. Nah itu lebih orang tua lebih suka yang mana? Mesti ya pinter tapi dan juga soleh ya. Jadi pinter tok kurang ya. Jadi harus pintar dan soleh. Soleh maupun solehah ya yang kelas B. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ya, membahas soal yang kemarin karena yang kemarin itu tidak semua siswa mengerjakan dengan baik. Ada beberapa siswa yang mengerjakannya agak buru-buru, ada juga yang membaca soalnya kurang kurang sedikit diperhatikan lagi. Jadi menjawabnya salah, tapi Ustadz tahu harusnya bisa menjawab dengan baik ya. Ya ini Ustadz bukakan ya soalnya. Microsoft ya ini. Twing. Ini perangkat lunak pada komputer disebut juga apa? Software. Jadi ini ya jentrek-jentrek di bawahnya Ustadz ini ada Microsoft Word, ada Paint. Nah, ini adalah software. Software itu program. Ya, programnya itu. Nomor 2, gambar atau lambang kecil yang mewakili suatu perintah namanya ikon ya. Ikon lah ini. Ini ikon ya.
ikon lingkaran, ikon kaca pembesar, ikon pensil. Nah, ini jika ini diklik nanti fungsinya akan memberikan perintah seperti pensil. Nah, seperti itu. Alhamdulillah jawabannya sudah bagus. Perintah save berfungsi untuk menyimpan ya. Save untuk menyimpan. Oh, ini save. Bisa save, bisa ini juga save ya. Nah, itu seperti itu. 4. Salah satu program yang dapat digunakan untuk menggambar adalah bisa Paint ya, bisa LibreOffice Draw, bisa Adobe. Kemarin ada jawabannya yang tidak ada di buku teks, ada di buku teks dan jawabannya out of the box, tapi benar ya, bagus itu ya. Jadi tidak hanya mempelajari dari apa yang disampaikan Ustadz, tapi juga bisa belajar mandiri. Ustadz, saya pernah pakai ini, dijawab enggak Bapak setahunnya. Jadi ilmu itu tidak harus dipelajari hanya di sekolah saja atau yang disampaikan ustadz saja, tapi juga harus boleh juga mengembangkan dengan belajar mandiri ya. Seperti kalau mempelajari ikon pengolah gambar, boleh belajar yang lain selain pen, boleh ya, bebas ya. Seperti itu insya Allah lebih bagus juga. Nomor 5, salah satu ikon pada pengolah gambar ya, save, terus apa lagi, pensil, terus lingkaran, eraser, copy paste ya, bisa. Nah, ini sebutkan langkah menyalakan komputer ya, tekan tombol power ya. Kalau PC ya dipastikan tercolok dulu, kemudian tekan tombol power. Jelaskan langkah membuka software Paint. Ada beberapa, banyak ya. Yang paling gampang di halaman depan di sini lah, ini cari Paint. Nah, ini nih, klik 2 kali ya. Kalau di sini klik 2 kali. Tapi kalau di bawah ini klik 1 kali ya. Kalau di sini 1 kali, naik di sini 2 kali. Seperti itu ya. Bisa dicatat itu ya. Jadi kalau di desktop itu di sini. Nah, itu kliknya 2 kali. Klik-klik. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau di bawah ini namanya taskbar. Ya istilahnya di bawah gitu aja. Di ini cuma 1 kali aja, 1. Nah, seperti itu. Tapi kalau di sini 2 kali ya. Ini namanya desktop. Kalau ini namanya taskbar. Nah, ini 2 kali, ini 1 kali, 1 ulang lagi ya. Bisa dicatat itu tadi. Terus nomor 3, jelaskan cara membuat gambar lingkaran pada Paint. Nah, caranya bagaimana? Klik ini, klik ikon lingkaran atau oval ya, sama. Kemudian diklik, kemudian digeser, baru dilepas ya. Jadi klik, geser, lepas. Ya, seperti itu. Mudah sekali. Alhamdulillah ya, jawabannya sebagian besar 90% lebih benar ya. Bagaimana cara mewarnai gambar menggunakan Paint? Nah, mudah sekali. Boleh memakai krayon, boleh memakai ember, ini fill with color lah, seperti ini, klik boleh ya. Memakai krayon seperti ini, brush boleh. Ini misal krayon yang ini. Nah, pakai krayon kuning, nah terus diwarnai begini. Wow, mudah ya, seperti menggambar di buku gambar atau buku mewarnai ya. Bedanya ini menggunakan mouse dan komputer ya, seperti itu. Insya Allah yang belum mempunyai fasilitas di rumah, dengan melihat video dari Ustadz juga bisa ikut mempelajari, dan insya Allah juga bisa ketika praktik nanti bisa mengerjakan juga ya. Kan mudah sekali ini ya. Terus untuk nomor 5, apa yang kalian lakukan jika sudah menggunakan software Paint? Nah, ini jawabannya bagus-bagus semua ya. Ya, bisa digunakan untuk mendesain ya, menggambar, memperbagus apapun yang kalian sukai. Kalau suka menggambar, tidak apa-apa, bagus itu ya. Nah, seperti itu ya. Itu alhamdulillah untuk nilainya bagus-bagus semua ya. Bisa dilihat di lembar rapor kemarin ya, lembar rapor penilaian akhir semester. Nah, itu ya. Sebelum Ustadz tutup, bagi yang mencari tat tugasnya apa ya, alhamdulillah
di tugasnya itu diperhatikan lagi ya tadi, mencatat ya. Jadi apa yang dijelaskan Ustadz, yang Ustadz jelaskan lewat video itu bisa dicatat ya penting-penting di buku tulis. Jadi seperti tadi ya, eee, misal untuk perbedaan yang ikon Paint yang di desktop dan di taskbar kliknya berapa kali bedanya, nah itu juga bisa dicatat. Terus untuk yang penting-penting lah ya, itu dicatat. Terus, untuk yang belum mempunyai komputer di rumah, itu harusnya catatannya lebih banyak ya, lebih kompleks. Jadi nanti untuk belajar insya Allah meskipun fasilitasnya terbatas, insya Allah dengan catatan bisa mempelajari tanpa ada hambatan. Kalau yang ada fasilitas di rumah bisa praktek sesuai dengan pendampingan masing-masing. Ya, jadi kalau orang tua bisa mendampingi atau meminjamkan fasilitas atau menemani, silakan, monggo boleh. Ingat, tapi apa pinjam ya. Kalau meminjam harus dijaga dengan baik. Kalau pinjamnya untuk belajar Paint, tapi untuk ngegame, lah itu sudah artinya tidak amanah, berbohong ya, tidak boleh. Ya. Kalau untuk belajar Paint ya harus untuk belajar Paint. Kalau sudah selesai ya sudah kembalikan. Ya, kalau mau ngegame ya nanti izinnya ya izin ngegame ya. Tapi harusnya ya jangan lama-lama, masuk komputer dipakai ngegame lama-lama nanti tidak bisa jangka pemakaiannya tidak bisa lama nanti. Ya, seperti itu. Ya, Ustadz ucapkan tetap semangat belajar meskipun sesuai dengan daring ya tetap disyukuri dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, video diperhatikan dengan baik-baik, tidak diloncat-loncati, itu insya Allah sebagian dari cara kita bersyukur karena masih diberi nikmat belajar meskipun lewat video. Ya. Karena kalau kita mensyukuri nikmat, insya Allah nikmatnya ditambah. Nanti kemungkinan insya Allah dengan izin Allah masuk sekolah bisa lebih cepat. Karena apa? Diberi nikmat belajar lewat video disyukuri dengan baik-baik. Tapi kalau tidak disyukuri, jadi loncat-loncati saja, lah itu namanya memubazirkan ya, membuang-buang nikmat yang diberikan oleh Allah ya lewat ustadz-ustadzah. Nanti bisa kemungkinan juga nanti karena banyak yang membuang-buang ilmu video dari ustadz jadi lompat-lompat itu, wah ini masuk sekolahnya nanti semakin mundur. Nah, nanti seperti itu. Ini kan tidak bagus juga ya, karena menyia-nyiakan nikmat dari Allah ya. Ustadz cukupkan sekian dari Ustadz, tetap semangat belajar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.